Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Noviana, NIM C1C017095. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang standar audit SA620, yaitu tentang penggunaan pekerjaan pakar auditor. Jadi, standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor atas pekerjaan individu atau organisasi di bidang keahlian selain akuntansi atau audit ketika pekerjaan tersebut digunakan untuk membantu auditor dalam mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat. Dan juga standar audit ini tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kondisi ketika auditor internal secara individual menyediakan bantuan langsung kepada auditor eksternal dalam pelaksanaan prosedur audit. Selanjutnya, tanggung jawab auditor terhadap opini audit dalam standar audit ini yaitu auditor bertanggung jawab tunggal terhadap opini audit yang dinyatakan, dan tanggung jawab tersebut tidak berkurang dengan penggunaan pekerjaan seorang pakar auditor. Meskipun demikian, jika auditor menggunakan pekerjaan pakar mengikuti standar audit ini, disimpulkan bahwa pekerjaan pakar tersebut memadai untuk tujuan auditor tersebut. Auditor mungkin dapat menerima temuan pakar atau kesimpulan di bidang keahlian pakar sebagai bukti audit yang tepat. Selanjutnya, tujuan auditor dalam standar audit ini adalah yang pertama, untuk menentukan apakah perlu menggunakan pekerjaan seorang pakar auditor, dan yang kedua, jika menggunakan pekerjaan pakar auditor, untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut memadai untuk tujuan auditor. Dalam banyak kasus, pembedaan antara keahlian di bidang akuntansi atau audit dan keahlian di bidang lain tidak sulit dilakukan, walaupun hal ini melibatkan bidang khusus akuntansi atau audit. Sebagai contoh, individu dengan keahlian dalam menerapkan metode akuntansi untuk pajak tangguhan seringkali dengan mudah dapat dibedakan dengan pakar dalam hukum perpajakan. Pakar pertama bukanlah pakar untuk tujuan standar audit ini, karena merupakan keahlian akuntansi. Pakar kedua adalah pakar untuk tujuan standar audit ini karena merupakan keahlian hukum. Pembedaan serupa mungkin dapat juga dibuat di bidang lainnya. Sebagai contoh, antara keahlian dalam metode akuntansi untuk instrumen keuangan dan keahlian di dalam pembuatan model kompleks untuk tujuan penilaian instrumen keuangan. Namun, dalam beberapa kasus, terutama keahlian yang melibatkan munculnya bidang keahlian akuntansi atau audit, pembedaan antara bidang khusus akuntansi atau audit dan keahlian di bidang lainnya akan menjadi suatu masalah pertimbangan profesional. Peraturan dan standar profesional yang berlaku tentang pendidikan dan ketentuan kompetensi bagi akuntan dan auditor mungkin dapat membantu auditor dalam menerapkan pertimbangan tersebut. Selanjutnya ada definisi dari pakar auditor, keahlian, dan pakar manajemen. Ketiga itu berbeda. Yang pertama, pakar auditor itu adalah individu atau organisasi yang memiliki keahlian dalam suatu bidang selain akuntansi atau auditing, yang bekerja dalam bidang yang digunakan oleh auditor untuk membantu auditor tersebut dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan layak. Seorang pakar auditor dapat merupakan seorang pakar internalnya, misal seorang rekan atau staf, termasuk staf sementara dari firm auditor tersebut atau firm jejaring. Lalu yang kedua ada keahlian. Keahlian sendiri yaitu adalah keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman dalam suatu bidang tertentu. Dan yang ketiga ada pakar manajemen, yaitu individu atau organisasi yang memiliki keahlian dalam suatu bidang selain akuntansi atau auditing, yang pekerjaannya dalam bidang tersebut digunakan oleh entitas untuk membantu entitas dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya ada sifat, saat, dan luas prosedur audit. Sifat, saat, dan luas prosedur audit yang berkaitan dengan ketentuan dalam paragraf 9-13 standar audit ini akan bervariasi tergantung pada kondisi. Sebagai contoh, faktor-faktor berikut dapat menyarankan kebutuhan prosedur yang berbeda atau prosedur yang lebih luas dibandingkan dengan kasus ini. Yang pertama, pekerjaan pakar auditor berhubungan dengan suatu hal yang signifikan yang melibatkan pertimbangan subjektif dan kompleks. Yang kedua, auditor sebelumnya tidak menggunakan hasil pekerjaan pakar auditor dan tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang kompetensi
kapabilitas, dan objektivitas pakar tersebut. Yang ketiga, pakar auditor melaksanakan prosedur yang terpadu dengan audit, tidak dimintai konsultasi untuk menyediakan saran atas hal secara individual. Yang keempat, pakar tersebut adalah pakar eksternal yang ditunjuk auditor dan tidak menjadi subjek kebijakan dan prosedur pengendalian mutu firm. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.